90% wilayah Jakarta terjangkau dengan transportasi umum dan biayanya pergi dari mana saja ke mana saja cukup Rp10.000. Nah, itu kita lakukan di Jakarta. Jadi kami melihat itu penting ke depan dan harapannya penataan kota juga bisa seperti itu. Sebetulnya ini datang bersama saya ini ahli perkotaan. Kalau waktunya masih boleh, saya boleh nggak minta bantuan, bukan minta Pak Marco untuk bicara sedikit soal kota. Boleh Bang. Artinya... Pak Marco Kusumabijaya, boleh. Pak Marco ini ahli kota. Saya ikutan didesak. Iya, bukan, ini penyelamat Pak. Mas Marco cerita sedikit soal kota Mas Marco. Jadi banyak kota termasuk Medan dulu adalah pusat, bukan? Sebelum ada penjajahan Hindia Belanda dan kemudian menjadi Republik Indonesia, Medan adalah pusat Kesultanan Delhi. Begitu juga banyak kota-kota lain adalah pusat. Nah, ketika Pak Anies mengatakan akan membangun banyak kota, ketimbang cuma satu ibu kota baru, itu maksudnya mengembalikan kota-kota yang dulu pusat menjadi pusat lagi, menjadi kebanggaan masing-masing. Medan akan menjadi pusat untuk Sumatera Utara dan sekitarnya yang tidak kalah dengan Jakarta. Tidak sama persis dengan Jakarta, tetapi untuk sebanyak mungkin hal tidak tergantung pada Jakarta. Jadi tadi Pak Anies sudah menggambarkan angkutan umum dan lain-lain, itu adalah cara supaya selain Medan juga yang lain-lain menjadi pusat lagi untuk daerahnya masing-masing. Begitu Pak ya, cukup ya Pak? Ya, oke. Bapak lebih baik yang menjelaskannya. Karena Mas Marco ini bukunya tebalnya berapa Mas Marco kemarin? Buku saya tebalnya 1.717 halaman. Judulnya? Judulnya Kota-kota Indonesia, pengantar untuk orang banyak. Nah, buat teman-teman yang mau menyempatkan baca sejarah kota-kota di Indonesia termasuk ini. Jadi, makasih Mas Marco. Jadi kami berpandangan dana yang besar itu daripada dipakai untuk membangun satu tempat, lebih baik dipakai untuk membangun kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga semua merasakan kemajuan. Gitu ya? Oke, sip. Oke, terima kasih. Bang Anies dan juga Bang Marco, ini artinya desak Bang Anies dan juga desak Bang Marco nampaknya ya. Gimana kawan-kawan, sudah cukup belum pertanyaannya? Sudah cukup pedas belum? Sudah cukup mendesak belum? Baru satu pertanyaan, Bang Anies masih siap didesak sama pemuda-pemudi Medan? Siap, bismillah siap. Siap. Oke, Bang Anies sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada kesan apa Bang? Dari Bang Anies di kota Medan ini? Kesannya masyarakatnya penuh semangat. Masyarakatnya itu nggak lembek. Nggak lembek. Tangguh, ulet. Kelihatannya di Medan itu betul-betul Medan tempat orang-orang tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh di tempat ini. Tepuk tangan dong untuk pemuda dan pemudi Medan. Luar biasa. Kalau tadi Bapak bicara tentang pemuda dan pemudi Medan yang layak untuk tumbuh begitu di kota ini. Pertanyaan kedua Pak, ini adalah tentang bahwa ternyata di Medan itu marak akan tawuran. Tawuran antar remaja dan juga tawuran antara geng motor ataupun juga ormas. Misalnya dalam kurun waktu 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Polrestabes Medan telah mengungkap 56 kasus narkoba. Ini menjadi tanda bahwa terjadi sebuah masalah di kalangan remaja atau kenakalan remaja. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana cara untuk menuntaskan kenakalan remaja yang ada di Medan? Gini, kita sering menemukan kenakalan, kemudian kekerasan di anak-anak muda usia remaja. Ini kan usia sekolah sebetulnya. Kita ini seringkali dua ekstrim. Ekstrim yang pertama dipolisikan, pokoknya serahkan kepolisian.
ekstrim yang kedua dibiarkan, didamaikan, tapi tidak diselesaikan apa-apa. Sementara ini sesungguhnya adalah masalah pendidikan, tapi tidak pernah diakui oleh dunia pendidikan sebagai masalah pendidikan. Karena itu tidak ada di dalam dinas pendidikan, dalam sekolah, penanganan kekerasan di sekolah, penanganan kekerasan remaja. Tidak ada, adanya kurikulum, adanya bimbingan dan konseling, tapi penanganan kekerasan tidak ada. Menurut kami ini harus dianggap sebagai masalah dalam pendidikan, dibuatkan unit khusus untuk menangani ini sehingga ada bimbingan kepada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kekerasan. Karena solusinya itu bukan semata-mata dibawa pada proses hukum. Kalau bawa proses hukum akhirnya dia masuk dalam lingkaran setan yang ujungnya bisa menjadi anak yang lebih bermasalah lagi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja hanya sekedar didamaikan, dia tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kami menganggap kalau ada anak-anak yang terlibat begini, maka sekolah tidak boleh memberhentikan. Tidak boleh anak dikeluarkan dari sekolah. Lah anak ini belum pendidikan kok malah dikeluarkan dari dunia pendidikan. Justru dia harus ditambah pendidikannya, harus tambah bimbingannya, bukan malah dikeluarkan. Buat unit khusus. Kemudian dari unit ini dilakukan pembinaan, libatkan psikolog, libatkan orang-orang yang ahli parenting untuk mendampingi siapa? Mendampingi anaknya, mendampingi orang tuanya, mendampingi gurunya. Dan ini bisa dikerjakan karena pernah terjadi di banyak tempat yang lain. Begitu ada unit itu, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, apa langkah yang dikerjakan. Kalau hari ini, statistik yang tadi disampaikan, kalau saya tanya, siapa yang tanggung jawab untuk memperbaikinya? Bingung. Wali kota bukan, polisi bukan, dinas pendidikan bukan, kepala sekolah bukan. Ditanya siapa aja yang tanggung jawab atas ini? Gak bisa jawab kita. Karena kita tidak memiliki satu unit khusus untuk menangani. Begitu ada unit khusus, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, kita bisa berikan KPI dan dia dipaksa oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini di Medan. Begitu jawabannya. Oke, luar biasa. Gimana jawabannya? Masih mau dilanjut ya? Oke, Abang Anies, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut data PPATK selama periode 2017 hingga 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Sedangkan di Medan sangat mudah menemukan orang yang di sekeliling kita sedang bermain judi online. Nah, bagaimana komitmen Bapak terkait pemberantasan judi online? Silakan, Bang. Ini harus dihapuskan dengan tuntas dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakangnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur, tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah. Melihat ini seakan-akan sebagai harapan. Dan itu harapan semu yang kemudian seperti fata morgana. Terlihat dari jauh ada, didekati hilang, didekati hilang, dekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya begitu. Lalu kami memandang, tapi saya mau tanya sebentar, di sini yang pernah ikut judi online ada nggak? Berat. Jangan ngangkat tangan temannya. Iya, Anda mengangkat temannya tuh. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya itu membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya. Terkait teknis soal itu. Saya lupa memperkenalkan, saya datang di sini ditemani Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, boleh berdiri Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leon. Mari Pak Leon, berdiri. Pak Leon ini ada yang pernah pakai Tokopedia? Ah, ini pendirinya Tokopedia. Pak Leon.
Kalau menangani secara teknisnya gimana judi online itu? Oke, siap. Teknisnya walaupun butuh effort tapi tidak terlalu susah Pak Anies. Teman-teman nggak terlalu susah. Jadi saya pengalaman saya di Tokopedia saya memang concern banget tentang fraud, tentang anti security. Jadi itu, penipuan, itu di ya? bawah saya itu. Jadi fraud dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan, Pak. Nah, ini yang harus kita tanya. Kalau kemauannya udah ada tadi. Kemauan sudah ada, Pak Anies Ya. sudah jelaskan, clear banget kemauannya sudah ada ya. Jadi kita itu butuh people, proses, teknologi. Nah, people kita sudah ada. Jadi kita banyak sekali ya engineers di Indonesia yang tinggal kita kumpulkan saja, mereka itu ahli banget masuk. Nah, prosesnya biasanya ada 3 tahap. Yang pertama kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simple. Jadi jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa block. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa block itu semua. Nah yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass. Ya, paling gampang dilewatin. Nah yang kedua itu sekarang zamannya big data, jadi kita bisa kumpulin data, kita kumpulin pattern. Nah kita lakukan pattern recognition, nah itu kita bisa block juga, itu lebih otomatis caranya. Nah tapi yang namanya manusia tetap akan kucing-kucingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah ini kita sudah lakukan, sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan Pak. Dan di dunia teknologi itu ada yang namanya Project Honeypot misalnya. Project Honeypot itu semua orang berkumpul, menyumbangkan informasi-informasi sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat, mereka akan laporkan, makanya namanya honeypot ya, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engine yang kita itu tadi. Nah jadi sebenarnya simple gitu, yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan. Engineeringnya mudah dikerjakan? Iya, bisa Siap. Pak. Oke, thank you Mbak Leon. Sebetulnya